Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri nikmat Allah siang hari ini kita bisa melaksanakan sholat duhur secara berjamaah, sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah berikan kita keistiqomahan untuk beribadah dengan ibadah yang lainnya. Jamaah sholat duhur yang dimati Allah, siang hari ini kami ingin sedikit memberikan motivasi, mengulang kembali semangat kita untuk membaca dan juga menghafalkan Al-Quran. Mungkin nasihat ini adalah nasihat yang sering kita dengarkan atau bahkan kita sendiri hafal dalil-dalilnya. Akan tetapi kalau kita perhatikan di antara kita sendiri saja, kira-kira dalam satu hari apakah kita sudah sempat untuk membaca Al-Quran? Atau apakah dalam pekan kita ini sudah ada menambah setidaknya satu hafalan ayat Quran? Seberapa pentingnya menghafalkannya, seberapa penting membacanya. Dan juga kita lihat di sekeliling kita, kanan kiri, anak istri kita sendiri, apakah memang mereka sudah rajin dalam membaca Al-Quran? Maka mungkin bisa jadi kita dapatkan ya gaungnya begitu banyak, rumah Quran, rumah tahfidz, pondok pesantren, tahfidz Quran, tapi secara praktek mungkin ya bisa kita rasakan ya lebih redup daripada ketika bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan banyak sekali orang baca, menghafal Quran, murojaah. Akan tapi di hari-hari biasa seperti ini sangat jarang kita dapati di rumah-rumah ataupun di masjid-masjid. Ya. Alhamdulillah kalau Allah berikan keberkahan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika di rumahnya masih istiqomah ya, mengawal anak-anaknya untuk membaca Al-Quran, menyimak setoran mereka, bahkan bapak mereka sendiri juga setoran. Itu kita syukuri. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran itu dua amalan ibadah yang mulia. Kita harus punya mindset ini dulu, punya pemikiran seperti ini. Kebanyakan orang berpikir menghafalkan Quran itu adalah tugas anak-anak kecil, tugas anak-anak yang masih muda. Mereka masih kuat pikirannya, masih banyak waktunya, sehingga mereka lah yang dipondokkan ke pondok pesantren tahfidz, dimasukkan tahfidz sore, dileskan dan sebagainya. Dan juga bukan tugas kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya menghafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran itu adalah kemuliaan bagi siapa saja. Menghafal Quran ini adalah kemuliaan bagi siapa saja. Ya. Dari Imam At-Tirmidzi belum meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran termasuk menghafalkannya, apalagi menghafal diulang-ulang, maka baginya mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu adalah dilipat gandakan menjadi asyra hasanat, 10 kebaikan. Di sini tidak ada tulisannya hanya untuk anak kecil. Di sini tidak ada tulisannya hanya untuk anak-anak, semua Bapak Ibu. Jadi termasuk kita pastinya pengen mendapatkan kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lebih lagi satu hadis Nabi SAW, ketika kita semuanya masuk ke dalam surga, amin ya rabbal alamin, itu masih ada perlombaan Bapak Ibu. Masih ada perlombaan untuk mendaki, menaiki tingkatan surga yang paling tinggi. Jadi masih ada persaingan untuk mendapatkan derajat yang paling tinggi. Nah, persaingan ini Bapak Ibu adalah disandarkan pada seberapa hafal mereka dengan Al-Quran, seberapa hafal mereka terhadap Al-Quran tersebut. Kenapa? Karena hadisnya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Iqra warattil kama kunta turattiluha fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri suratin taqra'uha. Derajatmu di surga itu seperti hafalanmu di dunia.
ketika engkau membaca semakin derajatnya naik. Siapa yang bilang tergantung hafalannya adalah Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Beliau mengatakan makna sahibul Quran itu yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah orang yang hafal di kepalanya atau hafal di dalam hatinya. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang menjadi imam adalah orang yang paling faham, paling aqra' terhadap kitabullah. Jadi yang jadi imam itu yang tentu paling hafalannya banyak, bukan yang paling sering membaca Quran. Ya, mungkin ada dua orang, satu hafalannya banyak, satu paling rajin baca Quran. Yang jadi imam bukan yang paling rajin baca Quran, tapi yang paling banyak hafalannya yang jadi imam. Inilah kemuliaan. Kemudian diambil oleh Syekh Albani bahwasanya derajat di surga nanti ditentukan oleh seberapa banyak hafalnya seseorang dengan Al-Quran, yang mana ketika di dunia dia terus mengulang-ulang hafalannya. Ya. Maka dari itu, dari sini kita udah harusnya punya semangat, Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun sudah sepuh, kita mencoba untuk menghafalkannya sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya? Nah, nanti akan kita sampaikan bagaimana caranya. Ya. Menghafalkan Al-Quran adalah ibadah yang mulia. Maka menghafalkan Quran itu bagi kita harus dirasakan nikmatnya, harus dirasakan pelan-pelan. Ya, tidak bisa tergesa-gesa. Tidak bisa bapak-bapak ditarget 1 bulan 1 juz, ataupun ibu-ibu ditarget 1 bulan setengah juz, tidak bisa. Jadi Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-anatu minallah wal ajalah minasyaiton. Ketenangan itu dari Allah dan tergesa-gesa itu dari syaitan. Hadis riwayat Tirmidzi. Al-ajalah minasyaiton, tergesa-gesa adalah dari syaitan. Jadi tidak bisa kita kesusu untuk menghafalkan banyak-banyak. Kita pelan-pelan. Jadi kalau Bapak sudah hafal surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, ditambah surat Al-Lahab, ya, ditambah surat Al-Lahab, ditambah surat An-Nasr, ditambah surat Al-Kafirun. Setidaknya kita bersedih, Bapak Ibu, dari sejak kita balik sampai sudah setua ini hafalannya hanya 6 surat misalkan. Setidaknya kita prihatin dari sejak kecil sampai sekarang juz 30 tidak selesai-selesai. Maka ini harus menjadi semangat bagi kita untuk setidaknya ada tambahan sedikit demi sedikit dari hafalan Al-Quran yang kita miliki. Jangan tergesa-gesa, jangan terlalu tergesa-gesa. Bahkan Rasulullah SAW dalam urusan ibadah beliau memberikan nasihat untuk tidak tergesa-gesa. Beliau bersabda, idza sami'tumul iqamah famshu ilas shalah. Ketika kalian mendengar iqamat dikumandangkan, maka berjalanlah menuju sholat. Jangan berlari. Tidak boleh kita ketika iqamat langsung dipacu gas motornya atau berlari sekencang mungkin biar tidak ketinggalan. Ya, wa alaikum bisakinah, hendaklah kalian berjalan dengan tenang. Wal waqar wala tasri'u, jangan kalian ya cepat-cepat, khusyuklah ya, agar kita sholatnya itu khusyuk, jadi tidak gerusa-gerusu. Kalau tergesa-gesa dalam mendatangi masjid mesti kita deg-degan dan sholatnya nggak khusyuk. Maka itu ibadah ini adalah dengan khusyuk. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Kalau kalian mendapatkan ya imam rakaatnya sempurna, ya diikuti. Tapi kalau ketinggalan ya disempurnakan. Kalau masbuk ya ditambah rakaatnya. Jadi jangan kita tergesa-gesa. Hadis riwayat Bukhari. Begitu pula Bapak Ibu yang punya putra-putri di pondok pesantren, punya putra-putri di rumah tahfidz, rumah Quran, jangan mengejar-ngejar anaknya biar cepat hafal. Ayo cepat ndang hafal, ayo kok selesai gitu. Jadi dalam hal ibadah Rasulullah SAW memerintahkan untuk jangan tergesa-gesa. Sholat jangan tergesa-gesa.
jangan tergesa-gesa, apalagi dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk target kita dan caranya bagaimana, sesuaikan dengan kesibukan kita. Maka yang kami praktekkan di rumah Quran, dalam sepekan itu ada 2 pertemuan saja untuk bapak-bapak sudah cukup. Sepekan ba'da isya, sepekan 2 kali sudah cukup untuk menambah hafalannya. Ya, ada yang surat An-Naba selesai, ada yang juz 30 selesai, asalkan punya guru. Jadi yang pertama, kalau kita mau menambah hafalan kita harus punya guru, harus punya tempat belajar. Insya Allah orang tersebut beliau yang akan memantau ya hafalan kita. Dan insya Allah di tempat kami di Jangli ada untuk tahfidz bapak-bapak dan belajar bapak-bapak sepekan 2 kali. Kalau mau mengikuti silakan. Jadi caranya seperti itu, kita harus punya guru ya. Kalau nggak punya guru kita tidak akan bisa istiqomah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menghafalkan Quran itu adalah tidak hanya buat anak-anak, tapi juga kita butuh untuk menghafalkan Al-Quran, minimal untuk mengimamin sholat keluarga atau dadaan disuruh jadi imam, dan juga harapannya bisa menjadikan syafaat bagi kita di surga nanti di akhirat ya. Lalu cara menghafalkan Al-Quran adalah dengan harus memiliki guru, waktu ya, dan istiqomah. Insya Allah itu yang bisa kami berikan pada siang hari ini. Ya, semoga kita semuanya bersemangat kembali untuk menyambut ya, walaupun beberapa bulan lagi Ramadan yang akan datang, kita harus sudah bisa membaca dengan lancar dan sudah punya banyak hafalan untuk dibaca di sholat-sholat malam kita. Jadi demikian Bapak Ibu nanti Allah, semoga kita kembali lagi kepada Al-Quran, dibaca lagi, dicoba lagi untuk dihafalkannya, agar kita mendapatkan keberkahan. Amin rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.